Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita akan mereview mikrofon wireless kembali. Nah, tapi kali ini agak beda karena ada produk baru dari Hasbro, mikrofon wireless yang rencananya hari ini saya akan review dan juga saya akan tunjukkan langsung ke teman-teman semuanya bagaimana kan nanti untuk kualitas suara, terus untuk kualitas dari segi fitur dan lain-lain. Oke, ini langsung saja kita langsung ke unitnya. Ini mikrofon wireless produk dari Hasbro Professional Audio, mikrofon wireless terbaru dengan tipe Stack Pro 2 Professional Microphone Wireless atau Professional Wireless Microphone True Diversity Wet Tube, yang artinya menggunakan sistem True Diversity dan juga preamp tabung. Wow. Dan ini pertama kali ya saya mendapatkan produk khususnya dari Hasbro yang bisa dibilang terbaru banget, karena saya juga baru pertama kali megang kalau mikrofon wireless yang menggunakan sistem preamp tabung. Jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan ulas sama-sama bagaimanakah untuk kualitas suara, bagaimanakah untuk respon frekuensi dihasilkan dari kapsule selain preampnya pastinya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama di sini produk terbaru mikrofon wireless dari Hasbro Stack Pro 2. Kalau dilihat dari sini ya, karena sistemnya True Diversity sudah pasti menggunakan sistem antena 2 per mikrofon karena sudah menggunakan sistem True Diversity. Nanti channel A menggunakan 2 receiver, channel B menggunakan 2 receiver. Dan di sini kelihatan, di sini juga sudah bisa teman-teman lihat meskipun belum kita buka. Di sini ada tabung yang dimana berfungsi sebagai preamp yang pastinya akan menghasilkan suara yang berbeda secara warna suara maupun secara respon frekuensi pastinya. Jadi nanti saya benar-benar akan melihat bagaimanakah respon frekuensi yang dihasilkan dari Hasbro dengan tipe Stack Pro 2. Oke, langsung saja kita buka, karena kalau cuma seperti ini ya nggak ada speknya ya, cuman kardus aja sih. Nah, sekarang coba kita buka dulu, kita angkat, kita keluarkan. Oke, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan unitnya. Sik, pelan-pelan. Iso brai. Iki sik balik nggih. Kita tata dulu, Bro. Aman kan sik. Ora tuh buri lagi. Ketep tatap mau. Buri nasi ke belakang dikit. Nah, ini. Oke. Loh, malah mbak tarik iki nih. Kabelnya. Oke, sekarang saya buka dulu untuk koper ataupun harddisk yang dibawahi sama Hasbro. Gede banget. Harddisknya sama ini. Oh, ngeri. Gede ya. Karena receivernya pun besar. Di sini yang pertama kali kita lihat langsung ketemu sama buku UHF Music Party. Nah, ini ya. Jadi nanti ada manual panduan, kartu garansi juga ada dari Hasbro. Oke, ini sekilas untuk spesifikasi dan juga karakteristik frekuensi respon dari mikrofon produk Hasbro Stack Pro 2. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya yang ditampilkan dari pabriknya. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung bagaimanakah respon frekuensi dari mikrofon tersebut, teman-teman. Oke. Nah, sekarang langsung kita ke unitnya. Mas Latif, tolong dipindah dulu. Untuk unitnya nanti langsung kita dapat ini pelindung ya, pelindung mikrofonnya nanti dapat 2. Terus ini apa ini? Oh, kabel power. Kabel powernya terpisah, teman-teman. Oh, berarti adaptor di dalam. Ini kabel power. Terus ada apa lagi? Apa ini? Penek ini barang, penyangga. Buat penyangga apa ini? Masa penyangga mic ya? Ya kurang tahu ya. Yang pasti ini bawaan ini barang. Terus ini ada kabel akai atau akai yang dimana teman-teman nanti bisa langsung masukkan ke speaker aktif. Nah, speaker aktif bisa pakai kabel ini. Kabelnya bagus banget. Wow. Lalu di sini ada kabel power juga. Oh, jumper kabel power. Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau jumper ke aksesoris lain, tinggal dicolok ke sini, di jumper ke atas. Oh, keren nih.
Jadi kalau kita menggunakan mikrofonnya nanti lebih dari satu, contohnya dalam satu rak, cukup menggunakan satu kabel power dan juga di jumper dari mikrofon bawahnya. Oh enak ini, ada jumpernya juga ya. Terus di sini antena ya, oh antena ini, antenanya di sini, antenanya di sini ada 4 pastinya ya, karena menggunakan sistem True Diversity. Oke, kita keluarkan dulu antenanya ada 4. Oke, antenanya ada 4. Terus untuk unit mic-nya, abot tenan. Wow, ngeri. Berat banget ya mikrofonnya, teman-teman. Wow, berat banget. Terus di sini ada mute-nya, lalu on off. Loh, on off di sini. Unik ini. On off di sini, ini mute, ini on off. Wow, untuk baterainya unik banget. Wow. Baterainya unik ini masangnya. Jadi teman-teman nanti ditaruh di sini akan lebih aman, ditutup, dimasuk nih. Jadi nanti baterainya di situ, lalu ini tombol powernya. Di sini ada untuk mute. Nah, ini 1 2. Nanti dapat 2 mic handle ya pastinya. Nah, ini. Nah, di sini ada tulisannya Stack Pro. Ini yang pasti Stack Pro 2 ya. Terus di sini seperti ini. Keren ya, dari Ace Pro. Berat Jan, ini kelas artis. Karena harganya mahal. Jadi sudah standar kalau teman-teman digunakan untuk rental dangdut, rental campur sari, maupun digunakan untuk rental-rental yang lain. Kalau cafe mungkin ya oke sih, tapi harganya agak mahal. Kalau nggak digunakan untuk rental kayak sih agak kemahalan. Oke ya. Nah, ini sekarang receivernya yang saya keluarkan, yang menggunakan sistem preamp tabung. Wabot itu. Wabot. Receivernya wabot. Berat ini teman-teman, receivernya. Wah iya, abot tarian. Ini pirang kilo ini? Ada 8 kilo ini, men. 6 kilo lah. 6 kiloan ini, hampir kayak power yang menggunakan SMPS beratnya. Oke, sekarang kita keluarkan dulu untuk unitnya. Kabel powernya kita keluarkan dan kita tutup untuk harddisknya. Oke, harddisknya kita tutup. Kita taruh sini ya, awas, Mas. Laptopku, Mas. Awas, Mas. Oke. Langsung kita pelajari ke receivernya dulu. Kabel power ini. Siapkan dulu kabel power. Awas, Ra. Aman, Ra. Nah, aman ya. Oke ya, nah ini langsung kita ke unitnya. Yang dimaksud preamp tabung itu kayak gimana sih, Mas? Nah itu teman-teman bisa lihat. Rotok padang ya. Nah, bisa dilihat ya. Itu. Jadi di sini ada 2 preamp. Jadi per mikrofon nanti ada 2 preamp. Nah ini, coba. Per mikrofon nanti ada 2 preamp. Yang dimana fungsinya preamp tabung ini nanti yang pasti adalah untuk memaksimalkan warna suara di preamp input. Nah ini ya, kelihatan ya. Loh, kok butuh preamp juga toh, Mas? Nah ini pengertiannya teman-teman. Kalau kita menggunakan mikrofon dynamic yang katakanlah mikrofon kabel, nah, yang bukan wireless, yang pasti kita hanya menyiapkan di situ spool. Nah bahasanya wong ini spool. Jadi spool ke tombol power, di kabel langsung neng mixer. Jadi preampnya yang pasti yang bekerja adalah preamp di mixer. Kalau kita menggunakan mikrofon dinamik ataupun mikrofon kabel. Nah, mikrofon kabel. Jadi kalau dynamic kabel yang pasti yang harus kita siapkan kalau semeneng rakit sendiri adalah spool mikrofon di kabel, dikasih tombol, dimasukkan ke preamp mixer. Jadi yang bekerja adalah preamp mixernya, artinya yang memberikan signal input dari preamp mixernya. Namun kalau wireless berbeda, karena namanya wireless, di sini ada spool. Nah, ada spool ya. Dari spool dimasukkan ke transmitter dulu, karena untuk mengganti kabelnya. Dari transmitter yang pasti terhubung sama receiver. Nah, receivernya ini loh yang tak bawa. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau kita menggunakan mikrofon wireless, ini artinya keluarnya ini sudah matang. Nah ini keluarnya sudah matang. Nah, jadi keluarnya ini sudah dalam bentuk signal yang masuk ke mixer. Ini sudah ada output suara yang bisa dibilang seperti itu. Beda kalau kita langsung kabel. Jadi kalau kabel otomatis yang mengeluarkan suara bisa dibilang ya preamp mixernya. Nah seperti itu. Tapi kalau yang ini yang melakukan suara adalah dari preamp mikrofon dulu. Jadi dari spool
Nah, dari spool, kapsul. Nah, nek wong kadang yo kapsul lah. Dari kapsul, contohnya seperti itu kapsul mikrofon. Yang pasti lewat tombol power dulu. Setelah itu masuk ke transmitter. Dari transmitter dimasukkan ke receiver. Nah, dari receiver agar bunyi di-outputkan melalui preamp. Nah, jadi fungsinya preamp tabung ini untuk memproses suara agar di mana mikrofon kapsul yang kita gunakan ini hasilnya bisa lebih maksimal. Makanya teman-teman mesti ya, Mas mikrofonku mereknya Shure katakanlah ataupun merek Pro, merek Shure. Tak gunakan di mixer temanku enak, Mas. Pas tak gunakan di mixer temanku kok ada kasar-kasarnya. Jadi sekali lagi preamp ini sangat mempengaruhi ke kualitas suara. Artinya apa? Kalau diproses di preamp di receiver ini sudah bagus, output suara dari sini yang pasti juga sudah bagus. Jadi preamp receiver ini menentukan juga sih, Mas. Ya menentukan banget. Makanya teman-teman sering sekarang menemukan mikrofon yang sama. Ada brand yang tipenya itu beda satu tipe, harganya selisih 1 juta, mikrofon handle ini sama, yakin sama persis, mulai dari kapsulnya, bentuk casingnya semuanya sama, tapi receiver ini beda, yang harganya lebih 1 juta sudah menggunakan sistem True Diversity dan juga sudah menggunakan preamp yang bagus, suaranya jauh berbeda, selisih harga 1 juta. Mikrofonnya sama, tapi receivernya beda. Nah, jadi apakah menentukan preamp tabung di sini? Sangat menentukan sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara masalah sound system, memang harga bahasanya orang Jawa rego nggawa rupa. Jadi harga sudah pasti diiringi dengan suara yang bagus. Nah, jadi nek hargane larang rata-rata ya mesti suaranya luwih menak itu di audio. Sik diputar sih, Mas. Kan teman-teman tahu Mas caranya. Oke ya, sekarang kita yuk, awas mikrofonnya nek jatuh. Oke, sekarang kita pasang dulu ya untuk antenanya kita pasang dulu. Di sini ada 4 antena. Jadi sudah menggunakan sistem True Diversity. Kalau True Diversity ini yang diperkuat adalah signalnya ben ora pedot-pedot. Jadi signalnya diperbaiki melalui sistem True Diversity. Lah, kalau tabungnya fungsinya adalah memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan dari receiver. Nah, jadi True Diversity dulu, setelah True Diversity ini bagus, diproses melalui preamp tabung yang bagus. Suarane dimasukin mixer, suaranya ya bagus. Gitu loh teman-teman. Jadi mikrofon wireless makanya kenapa? Mas mikrofon kabel nggonku 500.000 wis enak. 500.000 tak belikan mic wireless kok suaranya enggak enak, pasti. Jadi kalau teman-teman beli mikrofon kabel harga 600.000 itu kapsulnya mesti enak. Kalau teman-teman pengen pakai mic wireless harus mengeluarkan harga di angka 2,5 atau sampai dengan 3 juta. Hanya untuk menyamai suara mikrofon yang harga 600.000. Versi kabel dan juga versi wireless. Makanya mic wireless ini kalau teman-teman memang budgetnya kurang, kalau pengen profesional mending pakai kabel. Tapi kalau teman-teman budgetnya cukup ya mending pakai wireless. Apa sekarang artis-artis nanti mau goyang-goyang dan lain-lain nanti pakai kabel kemana-mana kan dia juga nggak etis ya itu. Oke, sekarang ya kita pasang karena di sini pakai kabel power ya. Jadi adaptor ini sudah di dalam. Jadi kita langsung colok di sini. Nah, jadi ini tidak perlu pakai adaptor di luar karena adaptornya di dalam. Jadi langsung kita colok. Langsung kita colok dan kita nyalakan. Nah, ini tabungnya mak cetok ngono nyala nih. Oh, meromong loh. Nah, oke, kelihatan ya di sini. Nah, ini meromong itu nyala. Jadi ini tabung dari preamp produk dari mikrofon wireless Pro yang dimana preamp tabung ini nanti yang sesuai dengan saya jelaskan tadi akan memproses suara yang dihasilkan dari kapsul ke transmitter, dari transmitter ke receiver, dari receiver dimasukkan ke preamp tabung ben suarane mantap, dari preamp tabung outnya dimasukkan ke mixer. Ngono lho routingane bolo. Wes ya, jadi bisa dimengerti ya. Jadi fungsinya preamp tabung walah, jadi ya menentukan suara ya pasti. Jadi preamp tabungnya bukan berarti kok kapsulnya kene malah enak enggak, tapi kapsulnya kene tetap. Jadi dari kapsul ke tombol ini, tombol power. Wis enek baterainya dong. Oh, pas kasih baterai dulu, Bro. Nah. Nih. Wis Mas Hasan, keluar no. Wis bar gitu.
keluarnya sampai ya. Tak nyalakan ya. Nah ini. Jadi routingannya cara diurut nih kapsul dari kapsul. Lalu yang pasti ke tombol power ini ya yang menentukan nanti nyala dan enggak tombol power. Dari tombol power yang pasti ada transmitter. Transmitternya fungsinya signal yang sistem RxTX. Nah kurang lebih ngono. Jadi ini mengirimkan signal diterima sama receiver. Jadi makanya ini disebut transmitter, ini disebut receiver. Dari kapsul ke transmitter, dari transmitter ke receiver, dari receiver ke preamp. Gen suaranya api. Dari preamp out ke mixer. Nah, outnya ke mixer. Oke ya. Sekarang tak cobalah. Ini sudah terkoneksi ya. Kalau terkoneksi warnanya oranye. Kalau dimatikan malah putih. Nah ini mati, nyala. Ini nyala. Kalau ganti frekuensi caranya di sini teman-teman bisa klik set. Ini berkedip lalu kita klik mau pilih frekuensi yang mana. Semisal saya pilih di frekuensi 634.750 atau di channel 79, lalu saya klik scan, lalu saya ini dekatkan ke sini. Di sini ada tulisannya inframerah ya. IR tes. Nah, tes ini sudah nyala. Untuk mengatur volume, ini ya volume, kalau ke bawah berarti ke bawah sampai 0. Kalau plus ini plus sampai dengan di 16. Ini tak buat separuh ya. Ini tak buat di 8 aja. Oke, tes. Sekarang di mixer saya di Midas MR18. Tak golek kabel bolo. Nah, tak golek kabel sik. Ini ya, tak nyari kabel di channel 1 dulu. Wel-welan kabel. Ini tak carikan di channel 1. Ini saya masukkan ya, out ke channel A tadi. Ini bolo, masukkan sini bolo. Oke. Nah, sekarang kita lihat di mixer saya. Tip. Rodo sip. Enak kerdus ra, Tip? Nah, biar belakang aman, Tip. Oke, ini ya, ini saya koneksikan. Oke, saya lihat dulu ke auxiliary. Nah, ini auxiliary, saya pakai auxiliary di 1, out 1. Oke, kita coba tes. Oke, ini sudah terkoneksi. Oke, ini saya turunkan dulu ya. Karena ini pakai mikrofon wireless, kayak ini kita kecilkan dulu. Tes. Oke, dicoba. 1 2 tes dicoba. Dicoba. Oke, 1 2. Nah. Enak suaranya. Oke, tak naikkan dulu ya gainnya. Tes ini gain posisi plus 7 dB. Oke, tes 1 2 dicoba. Sekali lagi ini monitor kita menggunakan produk dari Fidelity dengan tipe Tor Pro 15. Ini yang bukan seri HE, ini versi clarity-nya. Rossi flat. Suaranya ngeri. Oke, nah ini ya. Tadi sudah kita pelajari mulai dari sistem preamp-nya dan juga dari signal RxTX-nya. Nah, di sini sinyalnya full. Terus tadi volume bisa kita atur juga. Terus inframerah kalau kita mau scan. Terus bisa di lock juga. Kalau di lock ditekan lama. Kalau di lock berarti tidak bisa diedit atau tidak bisa dipindah-pindah. Ini posisi sudah saya lock. Nah, oke, jadi kalau secara pengaturan ini seperti mikrofon wireless pada umumnya cuman bisa diganti channel dan juga bisa diganti ataupun diatur volume. Artinya ya sebenarnya mikrofon wireless ya cuman itu yang dibutuhkan. Apalagi yang kita butuhkan adalah yang penting bisa di scan, terus bisa diganti channel, terus bisa diatur volume. Nah, apalagi. Nah, itu ya. Dan ini sudah bisa kita lakukan semua di Bass Pro Stack Pro 2. Oke, nah sekarang kalau kita melihat dari respon frekuensi dengan sistem preamp tabungnya, nah kalau menurut pendapat saya ini originalnya ya, ini bukan versi kita EQ. Ini ya channel 1 real tanpa saya ngada-ngada. Ini posisi flat banget tanpa tak lokat. Kalau di lokat seperti ini. Ini kalau tak lokat. Ini tanpa saya lokat. Ini kalau di lokat, ini tanpa lokat. Oke, kalau di lokat tanpa lokat. Ini low-nya menurut saya tebal B 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 bek 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 B bek 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 B bek 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 bek. Oke, B B B B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini B B B B. Ini benar-benar mau saya
mau tak horek nih kayak gimana mulut saya. Ini tetap dekat. B, ini. Ini sudah dekat dari pabrik real ya, di frekuensi 100 Hz, real 100 Hz. B, ini real 100 Hz sudah dekat. B, namun meskipun sudah dekat, low frekuensinya masih tetap tebal. Ini loh yang membuat keren mikrofonnya. Meskipun sudah dekat 100, tapi low-nya masih tetap tebal, jadi masih bisa merespon low frekuensi dengan baik dan tidak bek-bek. Nah, ora bek-bek blas. Bek bek bek. B ki yo B tenan, ora metu bek e. Nah, itu bek. Nah, yang membuat biasanya bek-bek. Nah, bek bek bek. Nah, ini bek. Biasanya di frekuensi daerah sini, teman-teman. Kalau di frekuensi di daerah sini 70 ke bawah, ini 70 ke bawah dia tebel, itu rata-rata speaker atau subwoofer itu bunyi bek 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 seperti itu. Nah, ini pasti membuat gak nyaman. Karena yang namanya subwoofer dia untuk memproduksi suara gitar bass, kick dari drum, terus dud ketipung, itu subwoofer nanti yang memproses itu. Jadi kalau kita bicara masalah mic, yang pasti mikrofon apalagi kalau digunakan untuk vokal, alangkah baiknya yang pasti harus di atas 100 Hz agar suara vokal itu detail. Nah, jadi makanya teman-teman kalau mikrofonnya bek-bek nanti balapan sama bass duror. Makanya teman-teman pasti pernah ya dengerin pas live mas, antaranya vokale ini pas nyanyi tok ina, tapi nek bass duror karo vokal suaranya jadi mulek. Nah, karena apa? Subwoofer oyo-oyoan mikrofon sama mikrofon vokal sama bass gitar sama bass duror. Nah, itu. Jadi makanya mikrofon wireless ini tebel boleh, tapi terlalu tebel nggak boleh. Karena kalau terlalu ke bawah nanti malah nggak enak, nggak bisa dengerin, cuman bek 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 horeg dan mantul-mantul dan lain-lain. Jadi kalau saya malah kalau yang vokalnya laki terlalu tebel, ini kita EQ tidak terlalu tebel. Justru kalau perempuan suaranya yang terlalu kecil, berarti kita EQ biar terlalu tebal low-nya, agar lebih tebel suara dari vokal si perempuan. Dan hampir rata-rata perempuan memang pita suaranya ini lebih kecil dibandingkan laki-laki. Makanya kalau kita sudah bicara ke vokal yang perempuan, sudah pasti harus kita tebelin untuk low-nya. Jadi aja dipadak nih, nek sing nyanyi wong gede lanang suarane horeg dikat nemen di atas 100. Begitu yang perempuan nyanyi harus dikembalikan ke bawah lagi. Kalau enggak suara perempuan ini kecil. Nah, itu loh. Jadi kalau saya biasanya yang perempuan ini PR justru yang harus vokalnya ditebelin. Kalau yang laki-laki justru biasanya jangan terlalu tebal. Nah, ini sistem daripada mixing kita. Tapi itu yo bebas. Mixing nggak ada patokane, tergantung selera sing ngrungokne dan juga tergantung dari vokal yang bunyi ataupun yang bersuara. Kalau high-nya sekarang kita lihat ini 18 kilo ya. Ini tadi saya gerakan ke sini 18 kilo. Ini 18 kilonya di sini, ini 18 kilo. 18 kilo. Ini bunyi. Dia roll off-nya ini mulai di 13 kilo. Jadi di roll off. Nah, ini justru baik. Karena rata-rata high frekuensi jika tidak di roll off dari segi mikrofon ataupun speaker monitor, itulah yang membuat feedback dan juga di telinga bahasane kasar. Ning kuping kasar, ning kuping sakit. Itu karena apa? High gain dangat. Jadi kalau high gain dangat biasanya frekuensi di atas 4 kilo, ini terlalu loncat 2 kilo sampai 4 kilo loncat, 5 kilo turun, 10 kilo loncat. Nah, ini biasanya ning kuping kasar. Bahasanya orang sini ning kuping ki kasar Mas, ning kuping ki loro. Itu memang seperti itu. Ning kuping loro, ning kuping kasar, tidak nyaman. Nah, kalau di sini nyaman bahasanya anyep Mas. Nah, jadi ning kuping anyep. Jadi high frekuensi ini suarane nggak terlalu tinggi dan suarane bisa didengarkan. Nah, itu yang enak. Jadi sampai dengan di frekuensi 19 kilo, 20 kilo itu bunyi mesti suarane enak. Tapi bunyinya jangan terlalu kenceng. Nah, artinya jangan dangat itu tadi. Jadi bisa dibuat roll off, itu di telinga mesti anyep ataupun
nyaman. Tapi justru kalau high frekuensi itu didangani, itulah yang membuat suaranya nggak nyaman dan juga suaranya menjadi kasar di telinga, sakit. Oke ya, itu respon frekuensi selama itu. Produk dari Hasbro, Stack Pro 2. Salah satu mikrofon wireless menggunakan sistem preamp tabung pertama yang pernah kita review. Oke, untuk harganya yang pasti ini berkisar di 5 jutaan. Jangan berharap kayak gini harganya 2 jutaan. Nah, harganya mesti larang. Tapi sekali lagi adalah ini kembali ke kebutuhan. Nek teman-teman di yasinan tahlilan yo mikrofon wireless yang harga 1 juta wis enak. Speaker portable tuh kok ini mikrofon wireless 1.500.000 itu sudah enak buat tahlilan yasinan. Tapi kalau teman-teman ke profesional rental, barulah nanti pindah ke yang model tabung seperti ini. Harganya mahal, tapi ini adalah salah satu investasi yang dimana teman-teman nanti bisa gunakan untuk mencari uang atau mencari rezeki ketika pas nanti teman-teman ngerental. Jadi pasti balik modal kalau teman-teman beli mikrofon wireless dari Hasbro dengan tipe Stack Pro 2 menggunakan sistem preamp tabung. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton video kita hari ini. Semoga ini bisa membantu dan nanti lain kali kita akan review lagi barang-barang yang unik. Pokoknya tonton terus channel YouTube kita, nanti setiap hari banyak banget barang speaker aktif yang belum saya review yang sudah dikirim ke sini dari brand lain. Itu ada sekitar 5 unit belum kita pegang sama sekali. Jadi buat teman-teman tonton terus YouTube kita, nanti kita akan selalu review produk-produk terbaru dari semua brand pastinya. Dan kenapa Mas kok semua brand? Karena di sini tujuannya adalah untuk mereview. Jadi teman-teman nonton aja, milih-milih sendiri. Jadi jangan fanatik sama merek A, merek B, merek C. Semuanya pasti punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Itu wis pasti. Mau merek di Eropaan, mau merek di Cinaan, atau merek Indonesiaan, itu pasti semua memiliki kelebihan, kekurangan dan juga kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Itu sudah pasti. Jadi mahal kadang tidak bisa diterima oleh telinga-telinga orang sekitar sini. Kadang yang murah malah bisa diterima, dan itu kembali lagi ke kebutuhan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau mau beli silakan nanti bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.